Obat demam adalah obat yang bisa dibeli secara bebas. Disebut juga obat OTC alias over the counter. Obat demam ada yang diperuntukkan bagi bayi, anak, dan dewasa. Obat demam sendiri ada dua jenis, obat demam paracetamol dan obat demam ibuprofen. Keduanya dijual secara bebas di pasaran. Fungsi obat demam adalah untuk menurunkan demam pada manusia. Tapi tidak setiap mengalami demam, kita harus mengonsumsi obat demam ya Mams. Demam itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi itu dia merupakan salah satu proses kekebalan tubuh kita atau mekanisme tubuh kita untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, benda-benda asing dalam hal ini contohnya bisa karena faktor dari infeksi atau enggak non-infeksi. Waktu itu tuh demam panasnya itu karena habis diimunisasi. Tapi nggak lama sih, karena kan dikasih obat penurun panas. Terus sama ASI, alhamdulillah cuma seharian doang. Paling lama 2 hari, habis itu turun. Kita punya anak di bawah 5 tahun pasti sering sakit kan, sering demam segala macem gitu kan. Kayak anak yang pertama kan dia amandel, jadi memang kayak lebih sering tiap 3-4 bulan sekali pasti ada aja masalah flu batuk atau radang kayak gitu. Ya udah biasa sih ya. Kalau radang sih biasa demam karena kan ada kayak infeksi di tenggorokan ya. Kalau demam awal-awal memang waktu Arka, anakku yang 12 tahun kan, kalau anak pertama kan memang bawaannya masih panik ya, karena kita nggak tahu kalau misalnya anak demam itu kenapa sih, itu karena apa sih gitu. Jadi awal-awal ya pasti menjerit, dan apalagi anakku yang pertama itu pernah kejang, jadi kejangnya tapi karena demam gitu. Tapi sekarang setelah banyak belajar gitu, setelah banyak browsing, tanya sini tanya situ, tanya dokter segala, akhirnya aku tahu bahwa kalau demam itu hanya suatu indikasi bahwa adanya infeksi atau virus di badan itu sendiri. Karena demam sendiri juga sebenarnya diperlukan tubuh kan untuk melawan virus yang lagi datang. Jadi saya fokus ke kenyamanan anak saat demam. Demam baik pada bayi, anak, dewasa, juga ibu hamil penyebabnya sama. Bisa karena infeksi virus, bakteri, bisa karena trauma semisal habis jatuh. Oleh sebab itu, tubuh meresponnya dengan meningkatkan suhu. Jadi demam adalah pertahanan alami tubuh seseorang. Jadi pada anak yang demam, pemberian cairan itu harus cukup, sedikit-sedikit tapi sering. Juga dianjurkan selain cairan, anak harus istirahat, tidak boleh lari-lari di luar rumah. Tetapi kalau misalnya dia udah cukup istirahat, tidur cukup di dalam kamar, juga sebaiknya tidak di dalam kamar terus, biarkan dia juga ke ruangan yang lain, misalnya tidur di sofa atau bermain sedikit di kamar tengah, kemudian dia istirahat lagi. Dilihat dulu, kan aku punya untuk pengukur suhu ya. Kalau suhunya masih di bawah 38 sih nggak pakai obat penurun panas. Tapi kalau panasnya udah di atas 38, terus kira 39-40 baru pakai penurun panas, obat penurun panas. Kalau aku sih, aku lebih pertama coba home treatment dulu ya, nggak pakai obat, dan aku sering jauhin antibiotik. Dokter aku juga nggak menyarankan antibiotik. Tapi kalau memang udah radangnya sangat lama memburuk sih pasti pakai antibiotik. Cuman so far anakku masih bisa home treatment atau misalnya pakai kayak essential oil kayak gitu-gitu sih ya. Aku lebih tradisional ini ya. Jadi kadang-kadang pakai bawang merah, aku lembutin gitu, aku parut, terus aku tempel di punggungnya atau di dadanya. Itu sih lebih manjur menurut aku dan lebih sehat karena nggak ada chemical kayak gitu. Jadi kalau misalnya panas biasanya aku diemin begitu sampai 3, paling aku kompres aja pakai air yang ngucur dari keran. Tapi aku tunggu sampai 381. Kalau udah 38,1 baru aku kasih paracetamol biasanya. Yang saya lakukan utamanya adalah menjaga kenyamanan pasiennya. Jadi biasanya saya kasih makanan hangat, kemudian kasih baju harian yang nyaman ya, tipis. Jadi kalau berkeringat langsung diganti kayak gitu-gitu. Kalau misalnya memang kita keluhan demam, itu kalau baru 1 hari, saya anjurkan pakai tata laksana awal yang tadi, yang salah satunya tadi. Kalau misalnya emang udah sampai 3 hari dia nggak turun-turun dan emang pasiennya ini dia lemas banget, nafsu makan menurun, terus ada yang tadi saya bilang ada gejala penyerta kayak sakit kepala hebat, muntah-muntah ataupun apa, dehidrasi, kurang makan, kurang minum, kurang asupan, baiknya langsung konsultasi ke dokter. Karena dari situ kita bisa tahu penyebabnya. Karena kalau misalnya emang kita biarin aja walaupun selama 3 hari itu bisa langsung berbahaya ke dalam sistem imun tubuh kita. Sistem imun tubuh kita pasti bakal ngedrop terus kan, bakal ngedrop terus tanpa ada asupan
mungkin antipiretik atau asupan gizi yang lain yang nantinya memenuhi sistem imun kita biar untuk adekuat kembali istilahnya. Jadi baiknya sarankan kalau misalnya emang demamnya nggak turun selama 3 hari, baiknya kita langsung konsultasikan ke dokter. Oke, untuk yang pertama dosis acetaminophen atau enggak paracetamol itu 500 mg, di mana frekuensi pemberiannya per 8 jam sehari. Misalkan kita minum jam 6 pagi, alangkah baiknya kita minum jam 2, walaupun emang pada awalnya orang bilang 3 kali sehari, jadi 3 kali 500 mg per oral tablet. Itu untuk paracetamol orang dewasa. Terus kalau untuk ibuprofen, kita berikan 200 sampai 400 mg dosisnya. Tapi alangkah baiknya kita ngasih yang dosis terendah dulu, itu frekuensi pemberian sebanyak 3 kali sehari juga. Optimalnya per 8 jam. Itu bisa sebelum atau nggak sudah makan, tapi optimalnya setelah perut terisi, optimalnya. Begitu juga dengan aspirin. Aspirin dosisnya hampir sama dengan ibuprofen, pola frekuensinya juga sama. Dan sebelum kita memberikan obat itu juga kita harus memberikan resiko lain. Nah, perbedaan kalau kita memberikan obat oral atau yang diminum atau dengan obat yang dimasukin di intravena, obat di intravena dia bakal absorpsinya lebih cepat. Dia langsung masuk ke sistem pembuluh darah, juga sistem blood-brain barrier, dia langsung teresap cepat. Itu untuk khusus-khusus pasien dengan demam yang benar-benar sangat tinggi, ekstrim, kayak infeksi berat istilahnya. Kita harus berikan intravena, bahkan mungkin obatnya bukan hanya paracetamol aja, yang lebih tinggi lagi ditambah dengan antibiotik atau enggak antiparasit sesuai dengan kondisi pasien. Kalau misalnya per oral, ya saya sarankan kalau misalnya untuk pasien-pasien dengan rawat jalan atau mungkin pasien dengan kondisi yang mungkin dari nyeri ringan sedang, kita hanya membutuhkan untuk pemberian per oral. Jadi kita bisa mengawasi pemberian obat tersebut, dan kita jangan lupa menjelaskan kepada pasien pemberian bagaimana tentang dosis obat tadi, efek samping, dan juga bagaimana penggunaan obatnya, apakah harus dihabisin atau enggak. Itu kita harus lengkap secara pasien. Lebih baik kita berikan oral dahulu. Apabila anak sudah tidak mau makan, setiap kali minum dia muntah, kemudian asupan lewat mulut itu tidak bisa dilakukan, baru kita pikirkan untuk pemberian anti demam yang injeksi, atau bisa dengan cara melalui dubur, namanya suppositoria. Kalau suppositoria seperti peluru, gel yang keras masuk melalui dubur, penyerapan akan lebih cepat daripada minum oral. Sekitar 30 menit maka demam akan sudah turun. Nah, antara golongan paracetamol paling dekat kita boleh memberikan tiap 4 jam. Tetapi lebih nyaman di lambung kalau kita memberikan paling tidak tiap 6 jam. Jadi kalau terlalu dekat pemberiannya juga sebetulnya akan memicu nyeri lambung. Alangkah baiknya kalau memberikan anti demam, obat anti demam diberikan bersamaan dengan jam makan atau jam susu, sehingga tidak asam di lambung. Harus berdasarkan berat badan, bukan berdasarkan usia. Jadi pada usia sekitar 1 tahun berat badan 10 kg, maka dosisnya paracetamol 10 mg per kali pemberian. Pemberian boleh sampai 4 kali pemberian dalam 24 jam. Memang obat-obat penurun demam di pasaran banyak sekali ya, Mams ya. Salah satu contohnya memang yang paling sering dipakai yaitu kita sebutnya sebagai, kalau kedokteran kita pakai namanya acetaminophen, atau nama lainnya adalah paracetamol, yang paling sering dipakai untuk penurun demam. Nah, penurun demam lainnya juga banyak juga dipakai di masyarakat, misalnya contohnya seperti ibuprofen, ya, ada aspirin, ada naproxen, dan banyak lain masih obat-obat demam, dan salah satunya juga ada juga obat-obat herbal untuk penurun demam. Paracetamol itu adalah obat penurun panas, dan si ibuprofen itu sebenarnya kalau di kedokteran itu dia dipakai sebagai antiinflamasi yang mempunyai efek antipiretik dan analgesik. Nah, paracetamol itu dia memiliki efek antipiretik. Nah, antipiretik itu adalah menurunkan panas. Nah, analgesik itu adalah menurunkan nyeri, jadi menghilangkan rasa nyeri. Nah, di paracetamol itu memang dia lebih dominan untuk si antipiretiknya. Tapi kalau untuk si ibuprofen dia lebih dominan untuk analgetik dan antiinflamasi sebenarnya. Tapi dia mempunyai efek antipiretik yang bisa menurunkan demam secara langsung. Kayak paracetamol gitu sih, tapi yang khusus buat bayi aja. Dilihat dulu aja dari suhunya berapa, karena kan
tidak harus pakai obat penurun panas kalau emang suhunya masih di bawah 38 gitu, masih bisa kita peluk, masih bisa dengan cara lain yang mungkin lebih alami gitu. Tapi kalau memang sudah di atas 38, takutnya kan si anak step atau kejang-kejang, itu ya mau nggak mau memang harus pakai obat penurun panas gitu. Kalau minum obat sih ya ada beberapa merek lah, tapi nggak antibiotik sih. Yang jelas nggak apa namanya, nggak bikin ketergantungan gitu. Paling minum suplemen aja sih anakku. Ya, aku biasa pakai paracetamol sih, anakku nggak pernah pakai ibuprofen. Anakku dua-duanya sebenarnya panasnya memang selalu tinggi, apalagi laki-laki. Jadi mereka panasnya tuh selalu 40, 41 kalau panas. Alhamdulillah jarang sih 40, 41. Dan itu lama. Biasanya virus kan kayak 5-7 hari gitu. Panasnya manteng aja terus gitu. Tapi biasanya pakai paracetamol sih. Saya pakai obat kalau memang diperlukan. Nah, selama obatnya belum diperlukan, itu tadi selama proses menyamankan pasiennya bisa dengan tidak obat, nggak pakai obat dulu gitu. Jadi kalau ketika udah rewel, kemudian nggak bisa tidur dan lain-lain, perlu paracetamol untuk menyamankan, baru saya kasih paracetamol gitu. Untuk penurun demam saja kita merekomendasikan paracetamol karena lebih aman dari segi efek sampingnya. Keduanya memang tetap memiliki efek samping, tapi kalau untuk anak-anak, bayi, ya apalagi orang tua, ya biasa kita lebih pilih paracetamol karena untuk ibuprofen dia biasa efek samping yang paling sering terjadi adalah iritasi saluran cerna. Jadi lebih paling sering terjadi efek samping lainnya dari kedua obat sama, bisa menimbulkan reaksi alergi pada orang-orang tertentu saja, nggak semua orang minum itu pasti keluar, enggak, tapi hanya pada keadaan atau kondisi tertentu. Setiap orang berbeda-beda. Misalnya pas minum obat itu dia bisa bentol-bentol, bisa kemerahan, atau bisa nyeri perut kayak mual atau muntah ya. Dalam 24 jam pertama mungkin akan respon yang mungkin bisa terlihat adalah itu. Tapi kalau untuk selanjutnya respon yang lebih beratnya lagi mungkin kalau pada paracetamol ini dia bisa nekrosis hati ya, misalnya ada kelainan pada hatinya, karena kita tahu ya metabolismenya memang paling banyak di hati. Terus jadi pada penggunaannya pada keadaan-keadaan tertentu kita kontraindikasikan untuk penggunaan paracetamol. Nah, penggunaan ibuprofen efek sampingnya juga banyak ya, apalagi ibuprofen kita tahu sendiri dia dari perjalanan obatnya dari farmakologinya itu dia banyak berikatan dengan protein sehingga banyak berinteraksi dengan obat-obat lainnya. Saat demam, jangan terburu-buru mengonsumsi obat penurun panas dan memberikan anak obat anti demam. Obat demam diberikan jika anak mempunyai riwayat step, gelisah saat demam, dan panas tubuhnya di atas 39 derajat Celcius. Pilih obat demam yang paling minim efek sampingnya dan berikan obat demam dengan dosis yang tepat.